belajar untuk saling sharing. Nah, kasih kesempatan supaya apa? Saat membuat keputusan menabung ya sebenarnya. Dan selamat sore menjelang malam semuanya. Sore kali ini saya akan membahas kurang lebih mengenai 7 mitos perencanaan keuangan dan pensiun untuk baby boomer ya. Karena baby boomer ini saat ini sudah banyak memasuki masa praproduktif, pasca produktif, maaf. Jadi memasuki masa-masa pensiun. Nah, dari perencanaan keuangan untuk baby boomer, jadi saat ini itu ada setidaknya 7 mitos yang seringkali kita ketahui. Apa aja sih mitosnya? Nanti akan saya jelaskan. Sebelum itu, diskusi kali ini, online class seminar yang diadakan IKSA kali ini, saya kurang lebih akan membahas mengenai apa aja tindakan yang diambil oleh perencana keuangan untuk melampaui praktik keuangan dengan strategi baru. Khususnya strategi untuk mengembangkan perencanaan keuangan untuk generasi baby boomer. Nah, karena ini menarik berkaitan dengan mitos, karena mitos itu sudah menjadi realitas yang ada di masyarakat, khususnya baby boomer, banyak yang masih percaya hal-hal yang berbau metafisik, sedangkan saat ini kita ada di paradigma positivistik, semuanya ada hubungan sebab akibatnya. Oke. Pertama, mengenai mitos, kita harus tahu terlebih dahulu. Karena mitos ini kan sudah ada sejak zaman kuno ya. Namun saat ini kalau kita masuk ke masa modern, kita harusnya sedikit demi sedikit menghilangkan mitos itu dan menjadikan sebuah mitos itu adalah sebuah data. Data yang akan kita gunakan, kita olah menjadi data. Oh, jadi data itu akan kita gunakan menjadi sebuah strategi baru. Oke. Mitos merupakan dongeng ya, yang merupakan campuran antara yang ada di metafisik, seperti fiksi, dan fakta yang membantu mengatur informasi yang kompleks. Membenarkan mengapa praktik tertentu sekarang menjadi sebuah tradisi, dan seringkali membentuk asumsi tak terucap tentang mengapa orang atau organisasi itu berperilaku seperti itu. Jadi membudayakan mitos sampai saat ini seperti itu. Sementara kalau kita bicara sebuah bisnis, organisasi atau praktik bisnis ya, praktik, prosedur, proses, mitos merupakan elemen penting kadang-kadang. Nah, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, mitos bisnis dibagi secara umum dan sering dibudayakan ya di masyarakat sekitar. Kadang juga bisa membantu memberikan keyakinan mendasar tentang apa yang penting dan mendasar bagi sebuah strategi. Singkatnya, di balik tentang setiap rencana bisnis dan angka tujuannya terdapat kebenaran. Kebenaran ini makanya tadi saya bilang mitos itu antara fiksi dan fakta ya. Jadi tidak perlu dibenarkan lagi fungsi dasarnya itu seperti apa, akan bertindak seperti apa. Jadi mitos yang memberikan fungsi yang sangat praktis untuk bisnis dan berharga untuk seluruh profesi, untuk kita meramalkan juga bisa. Misalkan pengalaman di sebagian besar agen keuangan atau agen insurance ya, tahu bahwa dibutuhkan rata-rata kali panggilan untuk satu kali penjualan. Misalkan lagi bisa untuk meramalkan, misal ya, di mana sih posisi pasar saat ini, siklusnya seperti apa, lalu apakah orang-orang itu menganggarkan keuangannya untuk investasi jangka pendek. Lalu mitos praktis juga bisa digunakan untuk membimbing orang-orang dalam cara mereka harus berpikir, bertindak, dan secara umum berperilaku. Oke, jadi terlepas dari manfaat mitos, mitos juga bisa menjadi penghalang inovasi. Karena saat ini kita itu membutuhkan inovasi yang berkelanjutan, apalagi sudah memasuki era digital. Nah, dalam menghadapi perubahan yang mengganggu atau disrupsi itu, mitos itu tidak memberikan wawasan tentang bagaimana pasar atau konsumen itu berbeda dari kemarin. Jadi selalu sama aja, flat aja. Kalau kemarin mitosnya begini, besok pasti juga gitu aja. Jadi nyatanya kalau kita bicara perubahan yang menantang realitas pasar, seringkali ditolak. Faktanya seringkali ditolak dan tidak bisa dirasionalisasikan. Jadi itu yang pertama mengenai mitos. Yang kedua mengenai gangguan demografi baby boomer. Banyak yang dikatakan, ditulis bahwa perbedaan baby boomer dari orang tua mereka. Jadi lebih tua dari baby boomer itu ada yang namanya gangguan demografi. Pada dasarnya
didefinisikan oleh banyak orang sebagai generasi pertama, mereka menghadirkan tantangan baru sebetulnya dan berbeda untuk perencanaan keuangan. Meskipun ada generasi pensiunan sebelumnya, sebelum baby boomer, para boomer ini memang sedikit presiden untuk membantu perencanaan pensiun mereka. Dan akhirnya pensiun mereka akan direformasi. Ada gerakan menuju tunjangan pasti, perubahan jaminan sosial, pekerjaan setelah pensiun, evolusi pensiun, dan kesehatan. Jadi boomer saat ini itu sekarang kurang lebih sudah mulai melek literasi keuangan ya. Iya. Sudah tahu apa sih yang akan dilakukan setelah kita masuk ke masa pensiun. Iya. Nah, dari perubahan-perubahan itu, misalkan baby boomer sebagai konsumen individu, boomer yang berpendidikan, yang saya katakan tadi, daripada orang tua mereka atau yang sepadan dengan mereka sama-sama boomer, biasanya contoh aja ya, mewakili sejumlah wanita pekerja mandiri, biasanya memecahkan rekor bahwa mereka itu berbeda. Mereka itu bisa menemukan diri dari situasi yang terjepit di antara pengasuhan anak dan pengasuhan orang tua. Jadi pengasuhan baby boomer terhadap anaknya, pengasuhan orang tua baby boomer terhadap baby boomer itu sendiri ada perbedaan, ada gap di situ. Tapi mungkin karakteristik yang menentukan baby boomer bukanlah sosioekonomi, tetapi sikap para baby boomer yang menunjukkan kemanjuran yang lebih besar dan memiliki harapan yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Maka dari itu saya tadi bilang yang membedakan adalah sikapnya antara perilaku dia mengasuh anaknya dan perilaku orang tua mengasuh dirinya. Jadi kuncinya ada di sikapnya. Itu salah satu gangguan demografi yang terjadi. Lalu singkatnya, generasi pensiunan berikutnya adalah demografi baru ya, yang mengganggu pasar jasa keuangan. Nah, perubahan demografi seismik adalah kesempatan bagi profesional perencanaan keuangan untuk kita meninjau kembali mitos-mitos yang dikembangkan selama beberapa dekade terakhir, 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir. Lalu kami juga akan memberikan asumsi untuk pengembangan solusi keterlibatan baby boomer, pemberian layanan, khususnya saran perencanaan keuangan yang dibutuhkan baby boomer maupun orang tua baby boomer. Jadi baby boomer ini sudah memiliki setidaknya pengetahuan, kemampuan, sikap yang sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Seperti yang saya bilang tadi, diskusi ini saya akan menyajikan mitos-mitos yang Amelia tanyakan tadi ya. Ada 7 mitos dan kemungkinan apa aja sih praktik yang bisa diambil oleh seorang penasihat keuangan atau perencana keuangan, bagaimana strategi yang akan dibuat. Nah, jadi kita akan memisahkan mitos dari realitas konsumen boomer, baby boomer, apakah akan meningkatkan daya tanggap dan keterlibatan perencana yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas orang, knowledge, skill, ability untuk hidup lebih baik di usia yang lebih tua. Itu yang paling penting. Oke, mitos yang pertama adalah keuangan adalah dunia laki-laki. Nah, mungkin Amelia sudah baca ya manuskrip saya. Jadi bisa mungkin kita bisa sambil tanya jawab atau diskusi ya. Atau kalau ada teman-teman yang nanti Sobat IKS saya yang nanti ingin bertanya, saya persilahkan jangan melalui komentar, tapi melalui tombol tanda tanya itu ya. Jadi mitos yang pertama tadi, perencana keuangan didasarkan pada hubungan antara perencana dan klien. Sebanyak itu didasarkan pada kebutuhan rasional untuk merencanakan. Mungkin sebagai warisan, sebagai pencari nafkah utama, laki-laki secara tradisional dipandang sebagai kunci pengemudi, drivernya. Ya. Untuk keuangan khususnya ya, meskipun hal ini masih berlaku untuk banyak pasangan baby boomer, ini bukan lagi aturannya saat ini. Kalau kita ketahui kunci pemegang keuangan itu saat ini banyak dipegang oleh wanita. Namun data yang sudah saya ungkapkan kemarin, wanita itu juga memiliki kekurangan. Jadi saya nggak pro pria, nggak pro wanita. Nah, dari data yang ada, sebagian besar wanita itu juga tidak pandai melakukan perencanaan keuangan. Namun dengan adanya perencana keuangan, konsultan keuangan, dapat meningkatkan kemampuan, keahlian dia dalam menganggarkan keuangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Oke, wanita boomer bukanlah generasi ibu mereka. Mereka berpendidikan lebih baik daripada laki-laki di hampir semua bidang. Menurut Departemen Pendidikan atau Kementerian Pendidikan ya, perempuan menyumbang 49% dari semua gelar master yang diberikan pada tahun 79, 80, 90, 2000, tahun 2000.
udah masuk tahun 2000 itu lebih banyak gelar master yang diterima oleh wanita daripada pria. Nah, kita masuk ke tahun 2004, 2005, dan satu dekade lagi. Kenaikan nih, dari 49 naik 59%, naik 10% dari semua gelar master yang diberikan. Artinya, kemampuan yang dimiliki oleh seorang wanita itu sudah cukup mumpuni, sudah bisa face to face, head to head untuk berkompetisi ya dengan seorang pria untuk melakukan perencanaan keuangan, khususnya untuk mereka yang baby boomer. Oke, partisipasi angkatan kerja juga sama sekali atau hampir 70% wanita bekerja setidaknya paruh waktu. Jadi wanita menghasilkan hampir 90% dari pengeluaran perawatan kesehatan. Baru-baru ini kita juga mengidentifikasi sebagai pembuatan keputusan utama dalam segala hal, mulai dari misal renovasi rumah hingga pembelian mobil baru. Itu dilakukan oleh seorang perencana wanita, baby boomer wanita. Mengingat pendidikannya yang bergelar master, partisipasi tenaga kerja, dominasinya dalam pengeluaran yang besar, pengaruhnya dalam perencanaan keuangan cenderung meningkat. Jadi adanya peningkatan itu jelas, itu fakta. Tetapi apakah perencanaan keuangan untuk wanita berbeda dari strategi yang telah dicoba dan benar bekerja dengan ayah atau suaminya? Ini jadi pertanyaan. Nah, beberapa temuan kami, saya sebagai advisor konsultan, menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih konservatif. Nah ini, walaupun mereka bisa melakukan perencanaan keuangan, tapi mereka konservatif dalam berinvestasi dan tujuan perencanaan yang terkait. Namun yang lebih penting bagi seorang perencana keuangan, apakah fokusnya pada detail dan harapan untuk keseluruhan tujuan proses perencanaan berbeda dari suaminya atau orang tuanya. Nah, temuan kami lainnya juga menunjukkan bahwa wanita dan pria dapat memproses informasi keuangannya sama secara berbeda. Jadi memiliki paradigma perspektif yang berbeda-beda. Pria lebih cenderung selektif dalam memproses data, memilih data yang memperkuat apa yang mereka anggap sebagai pesan dominan dan seringkali menolak informasi yang mungkin bertentangan dengan apa yang mereka yakini sebagai pesan dominan tersebut. Sebaliknya, wanita dianggap lebih deliberatif. Nah, berorientasi pada detail, komprehensif dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Oke, konsumen wanita cenderung meninjau semua isyarat, semua syarat-syarat yang ada, mencari poin data yang halus, yang dapat mempengaruhi pilihan, mempengaruhi keputusan dia. Bagi seorang perencana keuangan, hal ini mungkin berarti menjawab lebih banyak pertanyaan dan menyediakan lebih banyak dokumentasi untuk klien wanita daripada rekan pria mereka. Ini juga bisa berarti bekerja lebih keras untuk menimbulkan kepercayaan sebagai sumber informasi yang lengkap dan komprehensif yang terpercaya dalam semua aspek pensiun. Semua aspek pensiun lebih dari sekedar memenuhi tujuan pertumbuhan keuangan. Sama seperti laki-laki yang lebih cenderung untuk fokus pada isyarat khusus saat memproses informasi. Mereka lebih cenderung untuk fokus secara sempit, secara kecil pada tujuan kinerja keuangan saja. Pesan dominan untuk pria mungkin terlihat seluruh proses perencanaan memiliki tujuan tunggal, hanya satu tujuan. Apa tujuannya? Pertumbuhan finansial. Sebaliknya, wanita cenderung lebih holistik dan berfokus pada kesejahteraan keluarga. Secara keseluruhan, selain untuk memenuhi tujuan pertumbuhan. Jadi lebih detail, lebih komprehensif. Itu kuncinya. Nah, jadi sudah bisa disimpulkan bahwa mitos keuangan adalah dunia laki-laki adalah sebuah mitos yang salah. Faktanya wanita memegang perencana keuangan yang lebih detail, lebih komprehensif daripada pria yang hanya fokus pada satu tujuan keuangan, yaitu pertumbuhan kinerja keuangan. Oke, itu mitos yang pertama yang harus dicatat oleh generasi baby boomer. Mitos yang kedua, bentar, tak ambil nafas. Oke. Mitos kedua, fakta dan ketakutan memotivasi tindakan. Nah, apa sih makna dari mitos kedua ini? Perencana pada dasarnya adalah tentang masa depan. Motivasi untuk mengambil tindakan hari ini untuk keuntungan di kemudian hari adalah tantangan. Nah, profesional perawatan kesehatan dan perencana keuangan memiliki banyak kesamaan.
Keduanya membahas masalah kritis yang lebih menonjol di akhir kehidupan. Keduanya mencoba mendorong kita untuk merencanakan dan berperilaku bertanggung jawab hari ini untuk memperoleh manfaat besok. Dan keduanya menarik rasional dalam diri kita semua. Seringkali pesan yang mendasarnya adalah makan dengan baik. Berolahraga untuk hidup lebih baik untuk hari esok. Dalam keuangan, kita juga harus menabung lebih banyak dari hari ini dan hidup kurang baik untuk besok. Sementara, mimpi pensiun sering menjadi bagian dari materi perencanaan keuangan. Pesan yang muncul setelah diskusi tentang mimpi adalah, jika Anda tidak merencanakan dan menabung hari ini, Anda tidak akan mencapai impian itu. Nah, itu yang harus dicatat. Oke, jadi untuk merencanakan butuh yang namanya sabar ya. Sabar, kita harus meninggalkan budaya yang namanya budaya borjuis, budaya-budaya boros. Nah, oke, fakta dan ketakutan mungkin menjadi motivator ya, yang masuk akal bagi sebagian orang. Klien yang lebih muda dari baby boomer, khususnya mungkin lebih cenderung menanggapi skenario kasus yang lebih buruk dari perencanaan yang kurang baik. Namun seiring bertambahnya usia, mereka memproses informasi positif dan negatif secara berbeda. Nah, eksperimen yang meneliti seorang yang usia yang berbeda menunjukkan bahwa orang yang lebih tua, lebih kecil kemungkinannya daripada orang dewasa yang lebih muda untuk menginvestasikan energi emosionalnya ke dalam masalah yang disajikan secara negatif. Pepatah hidup ini terlalu singkat tampaknya menjadi motivator dan kriteria internal untuk secara selektif membatasi waktu, perhatian, emosi pada berita yang buruk. Sebaliknya, energi dan tindakan emosional lebih cenderung diinvestasikan pada hal-hal yang mungkin memberikan makna dan manfaat abadi bagi orang. Misalnya pasangan, anak, cucu, komunitas, masyarakat pada umumnya. Sementara penyarian informasi negatif mungkin merupakan keterampilan yang baik untuk menjaga sikap positif di kemudian hari. Itu berdampak pada perencanaan keuangan. Nah, para boomer yang memasuki usia paruh baya saat ini, yang sudah bersiap-siap masuk ke usia 50, 60, 70, nah, dengan perkiraan satu boomer berusia 63 tahun setiap 8 detik, mungkin sulit untuk memotivasi perilaku menabung dan merencanakan dengan pesan dan materi yang memperingatkan biaya yang tidak melakukannya. Nah, konsekuensinya adalah perencana dan pengembangan mungkin lebih berhasil dalam menyajikan apa yang dapat dicapainya ya, dan apa manfaat tindakan tersebut. Dengan penekanan baru ditempatkan pada bagaimana perencanaan akan bermanfaat bagi orang-orang secara emosional yang penting bagi kliennya. Nah, seorang perencana keuangan dari apa yang sudah saya katakan mengenai mitos yang kedua. Mitos kedua adalah fakta dan ketakutan memotivasi tindakan. Nah, kesimpulannya adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui, ini merupakan ada yang namanya hal positif dan negatif. Ini harus kita olah tidak hanya dari rasa emosional yang kita miliki. Rasa emosional yang kita miliki ini harus kita alihkan, distribusikan ke semua hal yang bernuansa positif. Sehingga apa tujuan keuangan yang kita tentukan itu dapat tercapai. Oke, tadi mitos pertama sudah, mitos kedua sudah. Masih ada 5 mitos lagi. Nah, Sobat IKS, mohon bersabar karena masih ada 5 lagi ya. Mitos ketiga adalah orang ingin merencanakan perencanaan itu masuk akal. Nah, perencanaan itu yang kita ketahui, perencanaan itu perlu. Di setiap aspek kehidupan, kita mau kerja, kita mau makan, kita mau healing, kita mau jalan kemana, semuanya membutuhkan yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan memiliki manfaat yang tidak terukur ya. Nah, tetapi perencanaan itu juga harus berhasil, jangan disia-siakan dong. Nah, misalnya survei beberapa tahun yang saya lakukan menunjukkan bahwa hampir 75% konsumen setuju bahwa merencanakan keuangan adalah hal yang tak terhindarkan. Misal seperti untuk perencanaan pensiun, perencanaan investasi, perencanaan, bahkan perencanaan kematian, perencanaan pemakaman itu harus kita pikirkan saat ini. Bahkan kalau kita ketahui perencanaan warisan, nah itu setelah kematian itu juga harus kita tentukan tujuannya bagaimana. Nah, jadi sudah ada satu fakta seperti itu. Adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Itu kuncinya. Wanita lebih cenderung membuat perencanaan masa depan daripada pria, yang menunjukkan bahwa mereka yakin melakukan hal itu
baik untuk kepentingan orang lain. Misalnya, mengurangi stres keluarga pada saat dibutuhkan. Meskipun demikian, kurang dari 20% orang yang benar-benar berencana, terlepas dari pentingnya perencanaan keuangan, ia harus bersaing dengan urgensi kehidupan sehari-hari. Beberapa boomer, karena kita bicara baby boomer ya, memiliki waktu untuk merencanakan masa depan mereka. 10-20 tahun mendatang dari sekarang ketika mereka kesulitan mengelola 10-20 menit berikutnya. Nah, ini penting. Misalnya, temuan saya menunjukkan bahwa sementara orang hidup dengan lebih banyak dan melakukan lebih banyak, mereka dipaksa untuk memasukkan lebih banyak ke dalam waktu yang lebih sedikit. Bahkan dasar makan, tidur pun waktunya singkat. Nah, kami baru-baru ini melakukan survei di 4 organisasi dan menemukan bahwa hanya 1 dari 3 orang dewasa mengatakan bahwa mereka cukup istirahat dan tidur setiap hari dalam sebulan terakhir. Hanya cukup untuk istirahat. Sedangkan kita itu harus produktif setiap hari. Jadi ini penting ya yang harus dicatat ya. Oke, makan pagi, makan sore dengan cepat merupakan artefak sejarah yang sudah dilakukan tadi ya. Nah, temuan lainnya melaporkan bahwa setidaknya 20% orang dewasa melewatkan sarapan. Sementara mereka yang melaporkan bahwa mereka sarapan menunjukkan bahwa terdapat sudah di makanan-makanan pagi, jadi malas, bisa menimbulkan hajat, gula, bukan gula darah ya, apa ya? Iya, itu iya. Terus asam lambungnya meningkat. Nah, hal seperti itu biasanya dihindari kan. Nah, sekarang tampaknya makan siang ini jadi beresiko. Mengutip gaya hidup sibuk, on the go, industri makanan cepat, mengungkapkan bahwa 50%, 58% orang cenderung melewatkan makan siang karena mereka terlalu sibuk. Nah, makan pagi aja udah kelewatan. Sekarang makan siang juga kelewatan. Jadi bagaimana kita merencanakan keuangan kalau kita itu tidak melakukannya melalui sebuah perencanaan. Nah, perencanaan keuangan meski penting dalam jangka panjang terjepit di antara anak-anak, orang tua yang menua, karir, keterlibatan masyarakat. Di antara keduanya pasti mendapatkan sebuah kehidupan yang layak. Bagi para boomer, perencanaan keuangan jauh lebih dari sekedar memiliki nasihat yang baik ya. Penasihat yang terpercaya, informasi yang diperlukan, ini tentang meluangkan waktu di antara pertukaran harian dalam hidupnya. Nah, perencana dapat meningkatkan keberhasilan keterlibatan mereka, baby boomer, dan kualitas perencanaan baby boomer dengan bekerja sama dengan kliennya untuk membuat perencanaan menjadi mudah. Nah, ini tugas seorang advisor konsultan yang ada di IKSH. Kita akan memberikan keterlibatan yang komprehensif, yang betul-betul intensif ya terhadap baby boomer yang memang membutuhkan jasa atau layanan yang kita miliki. Nah, ini termasuk dapat mungkin membuat tindakan otomatis. Jadi kita juga akan membuat yang namanya perjanjian. Nah, perjanjian ini penting. Perjanjian ini bisa membuat kedua belah pihak itu melakukan segala hal yang sudah direncanakan ini menjadi otomatis. Jadi kita tahu poin-poinnya. Oh, saat ini kita sudah merencanakan ini, nanti ini. Jadi sudah terbiasa, sudah otomatis. Seperti itu yang saya maksud. Nah, pengusaha memiliki rencana investasi dengan pemotongan otomatis dari gaji karyawan, kita bicara bisnis ya, menemukan tingkat partisipasinya yang jauh lebih tinggi. Jadi pengusaha yang memberikan benefit atau kompensasi untuk perencanaan investasi karyawannya itu, ternyata karyawannya itu memiliki kemampuan atau keterlibatan investasi itu yang cenderung tinggi. Nah, untuk klien lain, penasihat harus lebih berperan sebagai pramu-tamu, bekerja dalam jadwal yang ketat di tempat kerja klien, setelah jam kerja, di akhir pekan, di rumah, dan siap bekerja dengan klien, di pemberitahuan sesaat, atau di pemberitahuan yang tiba-tiba urgent, oh ternyata saya butuh penasihat keuangan. Nah, penasihat keuangan itu harus siap ya, harus siap sedia. Kalau bisa 24 per 7 hari. Nah, ketika waktu dan perhatian yang tersedia, perencana harus menyiapkan bahan investasi secara menyeluruh, secara komprehensif. Apa yang harus dibutuhkan oleh konsumen, oleh klien baby boomer itu kita akan siapkan secara menyeluruh, tetapi dalam bentuk yang mudah diakses, yang dapat dicerna. Jadi tindakan-tindakan seperti itu menimbulkan rasa percaya diri, dan sebelum klien memberikan perhatian yang lebih terfokus kembali pada hal yang lainnya. Oke, sudah bisa disimpulkan untuk mitos yang ketiga
bahwa orang ingin merencanakan itu, perencanaan itu masuk akal. Ya betul, perencanaan itu memang masuk akal dan harus kita lakukan. Bahkan kita membutuhkan yang namanya perencanaan keuangan, financial planner advisor, financial planner consultant. Nah, kesempatan kali ini mengenai financial planner advisor untuk sobat IKSI yang ada di sini, jangan lupa untuk bertanya lebih lanjut apa itu financial planner advisor, bisa di kolom komentar, bisa di kolom pertanyaan, atau bisa melalui DM nanti dengan Mbak Amelia, atau kalau mau langsung dengan saya berkonsultasi langsung juga bisa. Oke. Kita akan lanjut lagi, baru 3 dari 7. Kita akan masuk ke mitos yang ketiga ya. Bahwa mitos ketiga adalah boomer akan beralih ke merek yang terpercaya dalam hal uang dan keuangan. Nah, orang dewasa yang lebih tua saat ini cenderung lebih takut, konservatif, menjadi korban daripada orang yang lebih muda. Akibatnya, salah satu cara yang lebih tua mencoba untuk melindungi diri dari kemungkinan penipuan, penyalahgunaan, adalah dengan menggunakan reputasi merek sebagai bintang penuntun siapa yang dapat dipercaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah merek terpercaya dari penasihat keuangan. Nah, saat ini IKSA akan membantu baby boomer untuk menyelesaikan 3 mitos yang tadi. Mitos pertama apa, Ami, tadi? Oke, coba dicari mitos yang pertama. Ternyata salah. Ternyata perempuan juga memiliki adalah dunia laki-laki. Keuangan dan dunia laki-laki. Ternyata enggak. Oke. Yang kedua. Fakta dan ketakutan memotivasi tindakan. Yang ketiga, yang ketiga orang yang merencanakan perencanaan yang masuk akal. Oke, semuanya itu bisa dilakukan dengan IKSA. Nah, oke, kita lanjut yang keempat. Yang tadi ya. Yang keempat, oke, saya lanjut ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi para boomer mungkin menghadirkan tantangan bagi para perencana, bagi kami ya khususnya, dan perusahaan yang akan mengendalikan merek atau layanan yang mereka miliki. Nah, misalkan pasar, mulai dari mobil hingga telekomunikasi, dipenuhi dengan merek-merek top of mind. Kalau kita bicara sebuah air mineral, pasti apa yang terpikir di benak kita? Aqua. Kalau kita bicara sebuah merek mobil, apa yang terpikir? Honda, Toyota. Kalau kita bicara sebuah kendaraan roda tua, apa? Yamaha, Honda, Suzuki, ya kan? Top of mind yang kita ketahui. Nah, kalau kita bicara perencanaan keuangan, yang kita ingat apa, Amelia? PT IKSH, PT Inspirasi Keuangan Syariah. Iya, betul. Nah, top of mind ini perlu, harus selalu diingat. Oke, jadi itu misalnya ya. Jadi baby boomer itu tidak akan menolak dengan merek-merek yang terpercaya. Nah, misalnya meskipun baby boomer ini dibesarkan ya di merek-merek yang terpercaya. Kalau kita bicara sebuah kendaraan roda 4 mobil, misalkan kalau dulu itu ada GM, General Motor, atau sekarang bisa dikenal dengan nama Chevrolet, nah Ford, Audi, BMW, Mercedes-Benz, dan lain sebagainya. Jadi menemukan bahwa para baby boomer ini sebetulnya memiliki loyalitas merek yang sangat kecil. Nah, performa serta memenuhi dan melampaui ekspektasi adalah kunci untuk melibatkan boomer yang telah didekati dan berpengalaman lebih dari konsumen manapun dalam sejarah. Namun, tanpa kinerja keuangan yang positif, para boomer telah menunjukkan bahwa mereka sangat bersedia untuk menyerang sendiri atau beralih ke merek-merek yang baru ya. Oke. Merek adalah awal dari sebuah janji, tetapi eksekusi, inovasi, dan kinerja yang berkelanjutan membangun loyalitas. Nah, loyalitas yang dimiliki IKSA ini, seorang klien yang kita miliki itu akan kita berikan, misalkan ya, layanan yang pertama itu yang bisa diterima dengan mudah adalah seminar, live IG, seperti ini. Nah, setelah itu kami juga akan meningkatkan loyalitas kita kepada seorang konsumen. Kita akan berikan yang namanya in-house training, grup financial coaching untuk pasangan muda, pasangan yang baru menikah, atau pasangan yang sudah dewasa, atau mereka yang sudah memasuki masa-masa pensiun, atau mereka yang ingin merencanakan akan ibadah haji, merencanakan warisan, wakaf tunai, wakaf aset, ataupun merencanakan yang lainnya, pendidikan anak, merencanakan asuransi jiwa, atau merencanakan investasi darurat itu, atau bisa merencanakan misalkan untuk membuat laporan keuangan pribadi, bisa hubungi IKSA.
Itu yang harus diketahui. IKS. Oke, saya lanjut ya. Baiklah. Mungkin terkait dengan rekor tingkat pendidikan yang dimiliki baby boomer, Ya. kami sebagai perencana keuangan mengungkapkan bahwa generasi boomer memiliki pendapatan yang cukup tinggi tentang kemampuan mereka sendiri. Ya. Kami melaporkan bahwa 74% mereka memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap diri mereka sendiri. Contohnya aja, banyak sultan yang sekarang baby boomer kan. Iya. Mereka nggak pikir-pikir terlalu panjang. Oh, ternyata staff saya itu perlu dikasih reward, misalkan iPhone, perlu dikasih reward bahkan mobil, bahkan motor. Tapi jangan lupa, kadang ada juga sultan yang abal-abal ya, ternyata itu gimmick. Iya. Itu yang namanya fake wealth. Fake wealth itu kekayaan yang menipu ya, yang palsu. Itu harus dihindari seorang baby boomer. Nah, itu note yang kedua. Oke, survei yang sama menunjukkan bahwa 64% generasi baby boomer percaya bahwa mereka memiliki IQ yang lebih tinggi daripada rata-rata. Iya. Kalau rata-rata itu misal 120, 130, mungkin mereka bisa 200 ya. Iya. Iya, bisa di 200. Nah, Iya. jadi gabungan keyakinan ini dapat membuat banyak orang percaya bahwa jika mereka punya waktu, saya dapat melakukan semuanya sendiri. Itu adalah satu hal yang salah. Kalau kita ada di situasi kondisi saat ini, berkolaborasi dengan perencana keuangan, penasihat keuangan, financial planner, financial consultant adalah poin positif untuk melakukan efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Jadi baby boomer bisa mengelola, mendistribusikan IQ-nya yang di atas rata-rata itu untuk keperluan yang lebih penting. Jangan semuanya dikerjakan sendiri. Hal yang klasik, tradisional seperti itu, paradigma seperti itu harus ditinggalkan baby boomer. Itu pesan dari seorang perencana keuangan. Oke, jadi kalau kita menggabungkan elemen-elemen yang tadi saya katakan, tantangan perencana keuangan saat ini mungkin tidak mengatasi ketakutan klien akan penipuan, tetapi penolakan klien terhadap keterlibatannya sendiri berdasarkan daya tarik tunggal terhadap merek yang kita punya. Serta keraguan umum bahwa perencana dapat melakukan lebih baik daripada yang dilakukan oleh boomer lakukan sendiri. Oke, bagi perencana mungkin menemukan bahwa mereka harus menjadi lebih transparan dan berinvestasi lebih banyak dalam membangun dan memberikan nilai dalam hubungan mereka dengan konsumen baby boomer. Misalkan pedagang grosir produk mungkin menyadari bahwa mereka harus terus-menerus membuat inovasi merek mereka dengan produk yang baru, dengan inovasi yang tidak terbatas, yang sudah ada yang membuat relevan dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Sebetulnya kebutuhan konsumen itu terus berubah, tapi kalau baby boomer itu berpikir bisa dilakukan sendiri, itu akan menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari. Bagi perencana keuangan, kinerja keuangan mungkin diperlukan, tetapi tidak akan cukup untuk mempertahankan basis klien yang dimilikinya. Mereka yang dapat berinovasi untuk memberikan perencanaan satu atap bagi generasi baby boomer untuk semua kebutuhan mereka dan solusi yang jelas yang dapat berkomunikasi dengan generasi baby boomer tentang bagaimana dan kapan konsumen menginginkannya untuk dapat membangun loyalitas dan kepercayaan diperlukan untuk mempertahankan pelanggan dan keluarga selama bertahun-tahun. Kuncinya ada di IKSH. Iya, IKSH. Oke, itu yang keempat. Itu yang keempat ya, Ami. Sekarang ambil nafas dulu. Iya, Pak. Oke, mitos yang kelima. Mitos yang kelima adalah generasi baby boomer itu membutuhkan lebih baik informasi untuk menjadi perencana dan investor yang lebih baik. Oke, perusahaan dan perencana jasa keuangan adalah sumber informasi, pendidikan, dan data. IKSH juga demikian. IKSH adalah sumber informasi, sumber edukasi, sumber untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, konsultasi, lengkap kan? Jadi baby boomer dengan mitos yang ada tadi tidak perlu risau lagi kalau baby boomer itu membutuhkan lebih banyak informasi untuk menjadi perencana keuangan yang mandiri, yang individual. Ya, dan menjadi investor yang lebih baik. Jadi ada kepercayaan yang hampir fanatik bahwa perencana keuangan adalah hal yang rumit, yang memang begitu rumit ya. Tetapi konsumen perlu tahu lebih banyak. Nah, perlu lebih banyak itu melalui edukasi seperti ini, seperti live IG yang kita lakukan. Nanti juga kita siapkan untuk di YouTube, untuk konsultasi yang lainnya. Oke, asumsi yang mendasar tersebut mungkin keliru ya. Adalah bahwa lebih banyak informasi yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan pada akhirnya merujuk ke tindakan yang lebih positif.
Nah, hal ini tampaknya akan melengkapi fakta bahwa para boomer adalah infovores yang dikonfirmasi menjelajahi toko buku dan mencari informasi di web untuk memandu keuangan, perawatan kesehatan, keputusan pembelian. Nah, orang dewasa yang berusia 45 tahun ke atas biasanya akan mencari informasi keuangan adalah salah satu segmen yang dengan pertumbuhan tercepat di web, paling cepat di web. Membuat perencana keuangan menjadi salah satu topik penelitian yang paling ditelusuri di internet. Nah, ini yang sedang kita siapkan saat ini. IKSC akan menyiapkan lebih banyak lagi artikel-artikel di web. Kita juga akan siapkan web yang mudah dipahami, yang mudah dicerna untuk semua kalangan, semua usia, dari mulai yang usia dini sampai ke usia masuk ke usia pensiun ya. Oke, namun tampaknya bahkan para boomer hanya dapat mencerna begitu banyak data, hanya sebagian aja. Jangan sampai baby boomer ini, seperti yang saya katakan di live IG sebelumnya, jangan sampai baby boomer itu mendapatkan yang namanya tsunami informasi. Tsunami informasi ini membuat kebingungan. Bingung. Kebingungan itu akan membuat dilema. Dilema ini akan membuat keputusan yang bias, keputusan yang tidak tepat, yang tidak efektif dan tidak efisien. Kuncinya di IKSC. IKSC akan hadir lagi untuk menstabilkan, menetralisir informasi yang didapatkan baby boomer. Sehingga tsunami informasi ini yang awalnya negatif bisa berubah menjadi positif. Oke. Sebuah survei terhadap baby boomer mengungkapkan bahwa lebih dari 80% percaya bahwa ada sederhana begitu banyak informasi di luar sana, sehingga sulit untuk mengetahui apa dan siapa yang harus dipercaya. Nah, ini membutuhkan seorang perencana keuangan, penasihat keuangan untuk baby boomer. Nah, melihat sekilas di web dan di rak buku mengungkapkan alasannya. Pencarian di Google di perencanaan pensiun dengan keyword tadi ya, perencanaan pensiun mengungkapkan lebih dari 16 juta hit. 16 juta pencarian untuk mencari apa itu perencanaan pensiun. Mencari istilah yang lebih spesifik seperti anuitas, 401k, tidak tentu membawa fokus yang lebih baik. Mereka masing-masing menghasilkan lebih dari 13 dan 19 juta hit. Nah, bahkan mempersempit pencarian ke buku yang tersedia di Amazon atau kalau sekarang ini di e-book ya, di Google Book, yang menunjukkan lebih dari 7.500 publikasi tentang perencanaan pensiun. Nah, boomer tidak mencari informasi lebih lanjut. Boomer akan kelelahan mengelola informasi yang segitu banyaknya. Serbuan data panduan yang tersedia lebih cenderung menghalangi tindakan baby boomer itu untuk melakukan perencanaan. Karena perencanaan itu penting kan, seperti saya katakan tadi, yang mitos ketiga ya, perencanaan itu perlu dilakukan. Jadi akan memberikan kesan kepada mereka bahwa topiknya itu terlalu banyak untuk ditangani, bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang harus mereka berikan hari ini, yang menyebabkan tidak ada tindakan. Dan mungkin paling banter itu ya tindakannya akan tertunda, akan selalu ada delay. Kalau kita sudah merencanakan hari ini apa, hari besok apa, hari lusa apa, atau seminggu ke depan apa, itu akan tertunda. Oke, bahkan bagi mereka yang memiliki keterampilan, memiliki waktu, banyak informasi yang tersedia dapat menyebabkan perencanaan itu tidak menentu. Jadi akan terjadi yang namanya volatilitas. Akan naik, akan turun, akan naik, akan turun. Statistikanya seperti itu. Apa yang dicari oleh para boomer adalah pengetahuan kerja. Pengetahuan untuk memahami apa yang direkomendasikan oleh penasihat mereka. Dan pengetahuan yang cukup untuk menimbulkan keyakinan bahwa penasihat adalah advokat yang terinformasi, terpercaya untuk masa depan mereka sendiri. Akibatnya, perencana keuangan mungkin menemukan diri mereka memainkan banyak peran untuk klien yang sama tergantung pada masalahnya. Perencana, penasihat keuangan, dapat menjadi penafsir data, menginterpretasikan data yang dimiliki, menginterpretasikan portofolio keuangan, alokasi aset yang ada, pemandu untuk memvalidasi kualitas informasi yang diterima baby boomer di internet, melalui web, melalui buku, apapun itu. Mendidik, memfasilitasi penggunaan informasi yang dimiliki kliennya, itu kuncinya. Dan bahkan kita akan melakukan ekspedisi terpercaya untuk memotong kekacauan, tsunami informasi yang diterima oleh baby boomer, dan melaksanakan tujuan klien secara detail, komprehensif, dan menyeluruh. Intinya secara luas. Oke, itu untuk mitos yang kelima. Cukup menarik ya mitosnya. Oke, sekarang kita masuk mitos ke-6. Sebelum
mitos yang terakhir nanti kalau ada pertanyaan sobat IKSA bisa bertanya di kolom komentar atau di DM. ini ya di tombol komentar di DM juga bisa. Oke, mitos ke-6, pelanggan itu harus fokus. Ya, pelanggan adalah fokus. Nah, ini bisa menjadi banyak makna ya. Jadi harus saya jelaskan lebih detail. Oke, kalau kita bicara sebuah bisnis, hampir di setiap bisnis itu ada pepatah yang telah teruji waktu bahwa pelanggan adalah raja atau boomer adalah ratunya. Ya, seperti itu. Meskipun itu mungkin benar, perencanaan keuangan bukanlah urusan masing-masing pelanggan. Nah, bagi banyak orang, klien perencana keuangan harus dipandang sebagai keluarga. Nah, kita akan memperlakukannya sebagai, misalkan sebagai adik kita, kakak kita, orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Tidak harus sebagai perencana individu. Kita akan menempatkan ke tempat yang paling nyaman agar semua informasi yang dibutuhkan penasihat keuangan itu dapat dianalisis, dikelola, diolah menjadi suatu tujuan keuangan jangka pendek, jangka panjang yang lebih kompleks, yang lebih tersistematis, terstruktur, dan memberikan solusi yang terbaik untuk seorang baby boomer. Oke, misalkan bagi pasangan, siapapun yang bekerja dengan perencana keuangan sedang merencanakan masa depan rumah tangganya. Nah, perencana keuangan atau penasihat keuangan harus memahami dan mendorong diskusi yang lebih luas. Kami akan mendiskusikan ya, yang lebih luas tentang lebih dari sekedar tujuan keuangan dengan kedua pasangan, baby boomer ya khususnya. Untuk memahami tujuan bersama mereka tentang di mana mereka melihat diri mereka sendiri di masa depan. Nggak seperti itu aja. Dalam rumah tangga, di mana laki-laki adalah pelanggan utama perencana keuangan, harus diasumsikan bahwa laki-laki kemungkinan besar akan meninggal dan mengalami kerugian terlebih dahulu. Itu faktanya. Nah, jika istrinya sejak awal tidak terlibat dalam tujuan dan strategi keuangan, seorang perencana dapat kehilangan akun yang pernah dilihat sebagai hubungan yang stabil, hubungan yang hanya didasarkan pada separuh rumah. Jadi, keterikatan seorang pasangan suami istri itu diperlukan dalam membantu seorang penasihat keuangan itu untuk mendapatkan analisis sekaligus memberikan solusi secara komprehensif untuk tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Seperti kasus yang sudah saya contohkan. Selain itu, klien baby boomer yang lebih tua hari ini dari saya, boomer yang lebih tua di masa depan, ini mungkin bijaksana untuk perencanaan keuangan untuk menjadi lebih akrab dengan anak-anak yang mulai dewasa. Jadi mereka tidak hanya harus memiliki keterikatan yang baik dengan pasangannya, namun juga harus memiliki keterikatan yang baik dengan anak-anak yang mulai dewasa. Ini penting. Jika satu pasangan bertahan hidup, anak-anak dewasa dapat menjadi penasihat yang mempengaruhi bagaimana aset keuangan itu dikelola di masa depan. Dan setidaknya memvalidasi banyak keputusan yang akan dibuat di masa depan. Jadi kolaborasi dibutuhkan ya, tidak hanya dengan perencana keuangan, pasangan, anak, tapi secara menyeluruh. Oke, ini termasuk meskipun sulit ya, untuk dibentuk jejaring sosial di luar rumah juga akan mendapatkan pengaruh, termasuk situs web, grup diskusi, jejaring sosial, obrolan di internet, seperti itu. Jadi penasihat informal di dunia maya dapat menjadi sumber informasi dan validasi yang penting bagi konsumen, seperti laman yang dimiliki oleh IKSA. Contohnya aja Instagram pt.iksa. Kita akan menyediakan sebanyak mungkin edukasi mengenai perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran sampai ke laporan keuangan pribadi. Nah, perencanaan keuangan mungkin menemukan bahwa memiliki kehadiran dan menyadari diskusi di dunia maya sangat penting untuk memiliki alternatif untuk meningkatkan hasil perencanaan yang lebih kompleks, yang lebih positif daripada perencanaan yang dilakukan sendirian atau individual. Jadi bisa disimpulkan, Amelia, mitos ke-6. Oke. Jadi kita bahwa apa, Amelia? Bahwa kita itu itu bukan kita anggap seperti raja, tapi kita anggap seperti keluarga, buat ya senyaman mungkin, dan bisa pokoknya ilmu itu bisa bertahan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, betul. Oke, jadi kita juga harus berkolaborasi bukan dengan perencana kesehatan, perencana keuangan, penasihat keuangan saja, tapi dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, bahkan dengan dunia maya yang sedang dia lakukan. Nah, seperti itu. Misalnya dengan IKSA ya. Oke, yang terakhir ada suara azan. Jadi mungkin kalau suara saya
kurang keras, mohon maaf ya. Iya. Jadi yang terakhir, mitos terakhir adalah konsumen ingin tahu angkanya. Iya. Nah, jadi seperti apa sih konsumen ingin tahu angkanya? Maksudnya seperti apa? Saya jelaskan. Perencana keuangan diharapkan memiliki strategi dan pilihan yang dapat mendapatkan baby boomer itu ke tingkat keamanan dan janji keuangan yang optimal. Nah, angka ini dimainkan. Angka meskipun basi, masih merupakan apa yang ingin disediakan oleh banyak penasihat dan banyak klien yang tertarik pada berapa nomor yang diperlukan agar aman di masa depan. Sebetulnya kita memiliki satu platform yang namanya MyIFP Syariah, ada di Google Play Store, ada di iOS untuk Apple ya, untuk pengguna Apple. Atau kita juga ada yang namanya halaman perencanaan keuangan di website, suatu website. Jadi ada alat atau aplikasi yang kita gunakan untuk mengedukasi atau bisa digunakan oleh baby boomer sendiri untuk melakukan perencanaan sesuai pos-pos keuangan yang diinginkan. Itu ada. Lebih lanjutnya nanti bisa tanya ke Amelia ya, bisa ke kolom komentar atau ke kolom pertanyaan. Oke. Jadi target keuangan itu penting, angka-angka itu penting ya untuk seorang baby boomer. Namun, namun penelitian menunjukkan bahwa baby boomer menginginkan lebih dari sekedar nomor atau tutorial tentang pilihan produk yang dia inginkan. Terutama karena wanita boomer memainkan peran yang lebih besar dalam perencanaan, seperti mitos pertama tadi, mereka akan menginginkan pendidikan yang komprehensif tentang skenario kehidupan yang tersedia. Misalnya, satu studi tentang wanita baby boomer dan pemasaran mengamati bahwa wanita lebih cenderung berpikir secara terintegritas dan holistik daripada pria yang berusaha memahami bagaimana strategi dan status keuangan mereka mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka. Misalnya jangka panjang, misalkan perawatan, keamanan anak dewasa muda, dan sebagainya. Nah, keamanan finansial tidak memuaskan para baby boomer ya. Mereka mencari solusi untuk kehidupan selanjutnya. Selain itu, perencana keuangan akan semakin diminta untuk membantu para baby boomer yang menua menavigasi umur panjang. Karena itu sebuah resiko. Nah, resiko berumur panjang itu lebih dari 60 tahun itu adalah sebuah resiko. Itu merupakan salah satu resiko yang harus dilakukan oleh seorang baby boomer. Atau kalau lebih dari 80 tahun ya, karena usia saat ini usia rata-rata mortalitas kematian, kalau nggak salah mortalitas ya bahasa istilahnya itu saat ini dari 60 tahun jadi 70 tahun, dan kalau nggak salah dari live IG saya kemarin 80 tahun ya. Maksud saya rata-rata usia harapan hidup yang dimiliki oleh seseorang, itu yang saya maksud. Nah, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi kita itu diminta untuk menavigasi bukan hanya untuk keamanan finansial melalui angka-angka. Pertanyaan tentang kesehatan, perawatan lansia, karir kedua setelah masa produktifnya, saat dia masuk ke masa pensiun, implikasi memulai bisnis kecil, perawatan jangka panjang, bahkan seperti kebutuhan perumahan, transportasi, modifikasi atau renovasi rumah, menjadi hal yang umum sebagai bagian dari perencanaan umur panjang yang komprehensif tentunya ya. Misalkan, perencana keuangan menemukan paduan suara permintaan yang terus meningkat akan informasi tentang perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan ini menjadi penting, menjadi hal yang fundamental yang selalu dinantikan oleh baby boomer, seorang yang sudah memasuki masa-masa pensiun. Berapa banyak yang akan mengelola satu atau lebih banyak penyakit kronis? Misalnya, apa dampak finansial dari diabetes tipe 2? Atau hipertensi yang merugikan kehidupannya, khususnya dalam arus cash flow keuangan yang dimilikinya, cash flow yang dimilikinya. Bagaimana bencana kesehatan dapat berdampak pada keamanan keuangan dan keluarga yang dimilikinya? Pilihan apa yang dimiliki untuk membiayai dan mengelola biaya kesehatan rumah tangga yang dimiliki? Bisakah penasihat keuangan membantu mengelola dan memahami biaya perawatan kesehatan saya? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering diungkapkan seorang baby boomer saat mereka melakukan konsultasi keuangan dengan perencana keuangan IKS. Nah, para boomer yang lebih tua, tetapi banyak juga yang pengasuh orang tua lebih lanjut, usia lanjut ya. Satu temuan menunjukkan bahwa 17% rumah tangga memberikan perawatan kepada orang dewasa lanjut usia 50 tahun atau lebih. Perawatan lansia lebih dari sekedar tuntutan tepat waktu.
seringkali merupakan permintaan akan sumber daya keuangan. Dengan perawatan yang tidak dibayar ini bernilai lebih dari misal 5 miliar per tahun, karena memang inflasi sangat tinggi, kebutuhan sangat banyak, apalagi kehidupan seorang yang memiliki status ekonomi yang baik, pastinya membutuhkan perencanaan keuangan yang besar. Nah, biaya ini dapat meningkat karena permintaan akan layanan. Belum lagi ada yang namanya teknologi, belum lagi adanya perawatan, modifikasi, dan lain sebagainya. Terakhir, kebutuhan perawatan jangka panjang, misal biaya panti jompo, mungkin menuntut lebih banyak sumber daya orang tua sendiri dan menjadi bagian dari pengeluaran tidak terencana. Anak-anak dewasa di akhir karirnya, penghasilan dan tabungan mereka sendiri. Ini akan memperpanjang yang namanya fenomena generasi sandwich ya, atau ketergantungan dengan anaknya, seperti itu. Jadi para baby boomer merawat orang tua mereka sendiri, memiliki anak rata-rata lebih sedikit daripada orang tua mereka pada masa-masa beberapa dekade ke belakang, dan memiliki mereka di kemudian hari dapat berarti bahwa banyak generasi boomer sebanyak sepertiga mungkin tidak memiliki anak untuk mengasuh mereka, dan memiliki anak yang jauh lebih muda dan kurang secara finansial. Jadi itu menjadi masalah, mereka yang tidak memiliki anak, atau mereka memiliki anak tapi masih muda, atau mereka memiliki anak tapi memiliki penghasilan yang kecil. Itu akan menjadi masalah untuk seorang baby boomer. Oke. Jadi keuangan, kinerja keuangan stabil dibutuhkan untuk mendukung mereka di tahun-tahun berikutnya, di usia harapan hidup yang lebih panjang yang mereka miliki. Kombinasi umur panjang dan biaya perawatan kesehatan yang terkait perawatan lansia dan rencana perawatan jangka panjang akan memiliki banyak boomer menuntun percakapan tentang solusi hidup daripada solusi pensiun. Jadi perlu tekankan sekali lagi, seperti yang saya katakan di live IG saya beberapa minggu yang lalu, saya telah mengatakan kalau sekarang kita berusia 40 tahun, kita harus menyiapkan berapa sih anggaran sudah kita miliki, dan berapa sih usia harapan hidup kita, berapa sih kira-kira inflasi terjadi, investasi yang kita miliki, berapa sih hasil investasi 20 tahun mendatang, atau 40 tahun mendatang, untuk menyiapkan solusi hidup untuk solusi pensiun. Jadi tidak hanya solusi hidup untuk kebutuhan primer sekunder aja, tapi solusi berkelanjutan. Seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, ya bisa kita simpulkan untuk mitos terakhir ini bahwa kita harus menyiapkan masa itu sekomprehensif mungkin. Mulai dari mitos pertama tadi, mulai dari peran seorang wanita, mulai dari peran perencanaan, dan yang terakhir ini, apa yang kita miliki itu harus kita siapkan sedini mungkin. Betul, Ami? Betul. Kalau saya salah atau kurang, tolong ditambahi, Amelia. Oke. Jadi itu ya, 7 mitos yang sudah saya jelaskan pada malam hari ini, karena tadi udah sore, sekarang malam, karena sudah pukul 19.37. Saya ingin menambahkan satu pembahasan tambahan ya. Saya khawatir ini nanti tiba-tiba keluar sendiri karena biasa 1 jam. Mungkin saya agak cepat aja. Jadi ada yang namanya agenda untuk generasi baru orang dewasa. Baby boomer, calon baby boomer. Nah, baby boomer adalah demografi yang mengganggu, yang menantang hampir setiap model bisnis dalam layanan keuangan. Sementara banyak pekerjaan telah dilakukan untuk mengkarakterisasi generasi pensiun berikutnya. Sedikit yang telah dilakukan untuk memahami bagaimana karakteristik tersebut dan ekspektasi konsumen terkait dengan menentukan strategi pemasaran, pengembangan, atau layanan yang kita miliki, atau bagaimana produk dan layanan tersebut dapat disampaikan kepada baby boomer. Nah, IKS ya mengidentifikasi sejumlah topik yang dapat memberikan wawasan teoritis dan praktis bagi mereka yang mencari pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana orang yang lebih tua atau orang yang akan pensiun membingkai masalah keuangan mereka, mencari saran, mengidentifikasi berbagai pilihan yang dapat diterima. Di antara pertanyaan masa depan yang akan dibahas adalah, ada beberapa hal ya, ada 5 ya. Yang pertama, ada 5, apa saran masa depan dan kepercayaan dengan penuaan para baby boomer. Nah, sebagai kelompok para baby boomer yang telah matang di era menurunnya kepercayaan pada merek-merek yang terpercaya, pada profesi yang memiliki loyalitas tinggi, peran yang mereka miliki dalam perencanaan, investasi, dan retensinya merupakan suatu pertanyaan yang seringkali dipertanyakan oleh baby boomer.
Mengingat bahwa baby boomer enggan bergabung dengan organisasi besar, enggan mengelola informasi, tsunami informasi yang ada melalui keluarga yang dimiliki, bahkan melalui perencana keuangan, penasihat keuangannya. Sekaligus bagaimana masa depan kelompok kecil yang mereka miliki, misalkan kelompok yang berbasis agama, kelompok alumni, atau kelompok asosiasi, dengan ikatan emosional yang mereka miliki, itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana pencarian informasi dan perubahan strategi mencari informasi selama usia saat ini? Apa peran gender, pendidikan, dan usia dalam perilaku mencari informasi di bidang keuangan? Nah, dua hal ini sangat penting dilakukan oleh baby boomer untuk mencari informasi, bagaimana peran mereka. Tadi sudah saya katakan, sudah saya jelaskan ya, peran masing-masing dari pria, wanita, bagaimana seorang pria yang memiliki tujuan keuangan hanya pada satu tujuan untuk strategi pertumbuhan kinerja keuangan, sedangkan wanita secara holistik dan komprehensif memperhatikan, walaupun wanita itu lebih konservatif untuk melakukan perencanaan keuangan, khususnya dalam berinvestasi. Oke. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah, akankah layanan dan perencanaan keuangan didorong lebih jauh ke dalam suatu bisnis? Oke, banyak asuransi kesehatan swasta atau dokter yang telah melihat aspek-aspek tertentu dari praktek yang dimilikinya, komoditas dalam pengaturan retail, misalkan layanan medis. Atau ada pertanyaan, apakah pertumbuhan layanan perencanaan keuangan di masa depan akan menemukan tempat-tempat yang lebih baik, misalkan perencanaan keuangan bisa dilakukan di sebuah kafe, sebuah restoran, atau hal semacamnya, atau bisa di perbankan, atau bisa di department store atau pasar raya, atau di sebuah gerai toko. Bisa. Jawabannya adalah bisa. Kami sebagai perencana keuangan, kami akan menyediakan satu layanan, satu metode yang gampang yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, adalah melalui konsultasi melalui online digital. Kita sudah menyediakan fasilitas Zoom meeting secara unlimited tanpa batas, bisa 1 jam, 2 jam, bisa sesuai dengan layanan yang kita miliki. Kalau kita bicara sebuah yang namanya in-house training atau financial coaching, financial clinic, kita akan sediakan layanan itu selama setidaknya 30 menit sampai 60 menit, bahkan 120 menit. Dan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya hari ini, tapi bisa besok, bisa lusa, bisa untuk masa-masa mendatang. Kalau kita bicara pertanyaan keempat, perencana keuangan terus berjalan untuk tetap relevan dan berada di atas agenda konsumen. Baby boomer sekarang berada di puncak gangguan yang terjepit di suatu tempat di antara anak-anak, orang tua yang menua, karir, dan menavigasi ekonomi yang bergejolak. Bagaimana teknologi yang digunakan untuk membuat perencanaan keuangan selama 10-20 tahun yang sekarang relevan dengan hari ini? Oke, IKSA punya jawabannya. IKSA punya yang namanya sebuah layanan in-house training ataupun workshop AWP Syariah, Associate Wealth Planner Syariah ya. Kami akan menjelaskan apa itu perencanaan keuangan, bagaimana kita mengelola hutang, bagaimana kita menganggarkan, mencegah atau meminimalkan resiko, bagaimana perencanaan pendidikan, pembelian rumah, perencanaan haji, bahkan sampai ke perencanaan warisan, wakaf, ataupun laporan keuangan pribadi. Nah, layanan seperti itu bisa ditemukan di IKSA. Dengan mudah kalian bisa hubungi Kak Amelia melalui DM ataupun pertanyaan di kolom komentar saat ini. Kalau memang saat ini belum perlu, setidaknya kalian bisa selalu ikuti Instagram IKSA, bisa save dulu kontak IKSA yang ada di Linktree /.pt/IKSA. Nanti bisa ada beberapa kontak ya, customer service ataupun official kontak dari IKSA. Jadi kita sudah menjawab apa yang menjadi gangguan dari teknologi yang dibutuhkan oleh seorang baby boomer. Yang terakhir, bagaimana perbedaan penuaan populasi baby boomer di berbagai negara? Nah, sebetulnya ini sedikit hiperbola, sedikit berlebihan. Kita ini masih sebuah entitas yang baru. Sebetulnya nggak baru sih. Untuk orangnya udah lama, udah dari 2014. Dan kita memiliki beberapa tenaga pendidik, tenaga pengajar, konsultan keuangan yang memiliki sertifikasi yang diakui secara internasional, Certified Financial Planner, Register Financial Planner, Associate Planner Syariah, ataupun yang lainnya, Islamic Financial Planner. Jadi untuk pertanyaan ini, bagaimana kita mengelola populasi baby boomer agar baby boomer ini tidak kesulitan dalam menangani mitos-mitos yang saya jelaskan tadi, IKSA jawabannya. Sekali lagi, IKSA akan memberikan satu layanan yang secara komprehensif untuk para baby boomer agar baby boomer ini tidak menunda apa yang mereka sudah rencanakan, apa yang sudah mereka tujukan dari awal, sehingga kestabilan perencanaan keuangan
kinerja keuangan akan semakin bertumbuh, dan apa yang diinginkan oleh perencana keuangan wanita secara holistik, secara komprehensif juga dapat tercapai.